Salam bola. Tribuners, kita kembali dalam Bincang Piala Dunia 2022. Kali ini saya tidak sendirian, Tribuners. Kita akan berbincang dengan Coach Fabio Oliveira. Penggemar sepak bola di Indonesia tentu tahu. Coach Fabio ini hampir 30 tahun berada di Indonesia. Sejak menjadi pemain, pelatih, dan sampai hari ini Coach Fabio masih mencintai sepak bola dan berbakti untuk sepak bola Indonesia. Semua tahu Coach Fabio berasal dari Brasil, yang salah satu timnya lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Coach, apa kabar Coach? Baik. Terima kasih. Senang sekali Coach hari ini bisa kumpul dengan kami dan terutama kita memperbincangkan Piala Dunia 2022. Siap. Ini gimana Coach, Piala Dunia ini pasti agak begadang juga atau apa nonton? Ya, yang pertama kan terima kasih ya atas Tribun Lombok ini yang bisa undang kita untuk acara podcast ini. Sambutan juga luar biasa kan pakai baju Brazil. Ya, jadi kan semakin nyaman ya, Nyaman ya. untuk ngobrol-ngobrol. Ya itu apa, jam pertandingan itu kan agak-agak repot ya. Ya. Jam good, 3 pagi ini. Jadi kalau memang di atas kertas ini kalau kita lihat pertandingan akan menarik, ya mungkin kita bisa nonton ya. nonton. Tapi kalau pertandingan yang kita lihatnya, wah ini kayaknya kosong-kosong ini. Ada bau-bau kosong-kosong. Jadi lebih baik tidur aja. Terus nanti lihat highlightnya daripada nanti ada yang tanya kan. Jadi kita juga dari highlight kan kita bisa dari berita-berita kita juga bisa tetap update Coach ya. Tetap update-nya. Tapi berarti ini sepertinya kualitas tim setelah menjalani 48 pertandingan ini Coach ya di babak penyisihan itu, Coach melihat seperti apa catatan-catatan ininya? Tim-tim yang sekarang bertanding di Qatar ini. Ya, tentu Piala Dunia itu adalah event akbar ya. Betul, Coach, kalau kita bicara sepak bola itu kan berarti ada di puncak piramida sepak bola itu. Dunia itu adalah Piala Dunia. Tapi memang beberapa teman-teman juga yang penggemar sepak bola itu kan mereka juga kan sedikit kecewa dengan kualitas teknik yang ada di Piala Dunia Qatar tahun ini. Memang ada beberapa tim yang memang secara teknis itu kan memang masih jauh ya dari ekspektasi kita soal Piala Dunia. Ini kan Piala Dunia kan. Betul. Berarti Piala Dunia itu kan berarti tim-tim yang terbaik, pemain-pemain yang terbaik. Ya, seharusnya juga penampilan itu jadi penampilan juga yang terbaik. Apalagi kan Piala Dunia kan tidak setiap tahun. Jadi kan penggemar itu kan nunggu lama satu Piala Dunia, tapi level tekniknya kayaknya agak sedikit mengecewakan level tekniknya. Tapi ya itu dia. Makanya itu salah satu alasan lagi karena kita pikir-pikir mau nonton nggak jam 3 pagi nanti nontonnya kan pertandingan nggak enak. Tapi antar zona ini khusus Asia, Coach ya. Asia kan kali ini bisa meloloskan 3 Coach ke babak 16 besar. Kemudian ada kebangkitan ya, ada Jepang, ada Australia dan Korea. Kemudian Afrika pun Coach. Afrika itu menempatkan 2 wakil sekarang, Senegal dan Maroko. Sedangkan dari tempatnya Coach dari Amerika Latin kali ini yang lolos cuma Argentina dan Brasil. Ekuador, Uruguay nggak lolos. Ini khusus untuk Asia dan Afrika ini mungkin ada catatan dari Coach gimana tim-tim yang sekarang ini yang lolos ini? Dari Piala Dunia sebelumnya kan sudah ada satu peristiwa yang luar biasa ya dengan timnas Korea kan bisa pulangkan timnas Jerman kan. Dan kali ini kan Jepang dan Korea pun tetap mempertahankan ya. Faktor-faktor mungkin laki juga ada karena sepak bola itu kan nggak bisa terlepas dari faktor laki. Keberuntungan itu pasti ada. Tapi kan mereka memang ada satu fenomena mereka permainan yang cukup bagus, militan ya kalau boleh dibilang gitu. Kalau tim-tim Asia itu kan Jepang, Korea, walaupun mereka sering kebobolan di awal, tapi semangat mereka tetap sampai menit akhir pertandingan untuk mendapat kemenangan. Itu kan penting. Nah, jadi menarik untuk dinonton. Jadi lebih banyak sekarang kalau awal Piala Dunia kan orang sebut kan raksasa. Oh, saya mau nonton Jerman, saya mau nonton Prancis, mau nonton Brazil, Belanda. Nah, tapi sekarang ini kan agak sedikit ini kok
lebih enak nonton Jepang, lebih enak nonton Korea, dan ini baik untuk sepak bola kan secara keseluruhan. Itu baik. Nah, termasuk di Afrika juga yang ada 2 wakilnya, Senegal. Sayang itu Ghana juga kan tidak masuk karena Ghana juga kan saya lihat mainnya bagus itu. Mainnya cukup bagus. Dan ada juga Maroko juga yang masuk juga kan, yang belakang ini kan kalau kita lihat sepak bola Afrika memang itu kan Maroko sudah ada perkembangan yang luar biasa ya. Dari cara mereka bermain itu kan mereka bisa tidak kalah bagus dengan tim-tim Eropa. Jadi itulah, itu kan Piala Dunia. Jadi ya salut buat tim-tim Asia, termasuk Jepang dan Korea. Ya, tinggal sekarang kan kita tanya Indonesia kapan. Benar sekali coach ya. Indonesia kapan? Australia ini tetangga dekat ini kan lebih dekat ya Australia daripada sudah lolos juga, sudah masuk juga. Sekarang Indonesia kapan ya? Kita masih hidup enggak ini untuk ya, itu pertanyaannya. Ini saya kira Tribunes ini pertanyaan coach Fabio ini menarik ya. Jadi Indonesia itu kapan? Tapi bahwa coach ya, dengan tanda kutip ya kebangkitan Asia sekarang dengan 3 wakil itu kan paling tidak memberi inspirasi lah coach. Betul. Inspirasi. Dan tadi saya kira catatan coach menarik sekali bahwa kita harus tiru semangat juangnya Jepang sama Korea ya. Betul. Jadi dalam bola itu sampai dengan detik terakhir coach ya, itu harus tetap fight. Ya, tetap fight. Sampai gol yang dipikir bola keluar tapi belum keluar juga kan masih dikejar kan. Jadi menariknya di situ. Jadi kalau memang seperti gol Jepang kemarin coach ya. Jadi kan gitu. Jadi ada faktor-faktor itu kan yang membuat ini kan bola keluar nggak masuk, bola masih on nggak. Ternyata kan tipis ya. Dan wasit pun dia harus memutuskan seperti itu sebab bahwa nanti dapat tabel tapi keputusan harus walaupun kalau kita melihat itu kan bola keluar ya, tapi kan ada sistem sekarang, mekanisme itu kan yang memang dibuatnya untuk jelas itu keluar atau tidak secara jelas. Jadi kan jadi gol jadi sah. Dan coach sendiri ini kan coach di Piala Dunia 2022 ini kan pertama kali menggunakan alat semi otomatis untuk offside. Ada beberapa pendapat coach ya bahwa mengatakan bahwa ini jadinya kurang seru ini, apa-apa sedikit wasit lihat VAR segala macam. Menurut coach sendiri alat ini bagaimana untuk keseruan sepak bola ini, mengurangi kemampuan wasit sebagai manusia di lapangan itu coach? Komentar itu kan beragam ya. Untuk komentar tentang itu tentu kita kan pengen kalau sejujur-jujurnya ini kan offside atau tidak. Dengan wasit sendiri kan dia nggak bisa memutuskan. Berarti kan harus ada satu mekanisme, satu alatnya kan untuk membantu. Tapi kadang-kadang juga keterlaluan. Karena yang offside-nya bukan orang, tapi kan mungkin hidungnya, kakinya coach ya. mungkin kalau rambutnya, kalau saya sih nggak ada rambut. Tapi kalau mungkin rambutnya tebal kan rambutnya offside. Terus bahunya offside. Karena kan seorang atlet sepak bola itu kan memang dia harus belajar untuk jadi sprinter, apalagi pemain-pemain depan ya. Karena kan kehitungan detik untuk dia dapat peluang untuk dia bisa unggul pemain-pemain belakang lawan. Jadi postur tubuhnya kan sudah memang untuk maju walaupun kakinya kan masih di belakang. Tapi postur tubuhnya kan dia sudah harus lakukan gerakan itu kan untuk sprint, karena itu kan hitungan detik itu. Nah, jadi disitulah kakinya masih dalam situasi onside, tapi bagian lain tubuhnya sudah offside. Itu yang jadi ini. Jadi memang perdebatan. Namanya alat itu ya coach ya, tetap ada sisi yang tadi coach bilang, ada sisi yang kadang-kadang menggemaskan buat ini, karena betul saya kira di satu sisi kaki masih onside tapi gerak badan sudah dianggap sebagai offside. Tapi pemain sudah rayakan golnya malah supporter sudah juga rayakan semua, ternyata nggak jadi. Jadi itu sedikit mengurangi keseruan Piala Dunia. Tapi itu sebuah keputusan FIFA ya coach ya, kita harus bisa Coach, mungkin sekarang ini kan 16 tim sudah lolos coach ya. Dari komposisi tim-tim yang ada sekarang sudah lolos ini coach ya. Kan kalau mau dibilang ada 5 yang disebut-sebut sebagai tim bintang.
tentu dari negaranya coach ya, Brasil, Argentina, kemudian juara bertahan Prancis, ya, Inggris dan Belanda. Nah, itu yang disebut-sebut lah. Sedangkan bukan Belanda, Spanyol ya. Sedangkan Jerman sudah pulang kampung, Belgia sudah pulang kampung. Kalau Kroasia walaupun kemarin runner-up tapi dia tidak masuk dalam hitungan sebagai tim bintang lah di Piala Dunia ini. Nah, ini mungkin coach biar berbagi dengan Tribuners terutama penggemar sepak bola ini apa sih gambaran 16 tim di babak kedua, babak 16 besar. Ya, yang pertama kita coba memperjelas dulu kan berarti Belanda sama Portugal nggak masuk ya di 5 besar ya. Ya. Nah, berarti teman-teman Belanda dan Portugal jangan marah-marah. Ya. Iya kan? Ya. Bukan saya yang ngomong nih. Ya. Jadi saya juga menghimpun namanya supaya mereka juga tahu diri. Betul ya kan? Benar coach ya. Belanda ya karena teman-teman nanti akan nonton nih, teman-teman Belanda dan Portugal ya tahu diri kalian ini, kalian tidak masuk nih besar. Ya, itu kan 16 besar ini kan berarti kan sudah jadi babak penyisihan itu kan adalah babak di mana tim-tim kan coba mencari formasi yang terbaik. Ya. Coach, betul. Untuk nanti kan bisa di babak berikutnya kan sudah nggak ada cerita. Ya. Menang terus, kalah out. Jadi ini babak penyisihan itu kan pelatih boleh dibilang gitu kalau memang dia bisa dapat kemenangan di 2 pertandingan awal, pertandingan terakhir itu kan dia bisa melakukan beberapa perubahan ya. Termasuk tadi malam Brazil kan bisa kalah lawan Kamerun. Saya juga malas kalau aku lihat ini satu tim full dia ganti. Jadi pemain lapis kedua semua. Pemain lapis kedua walaupun lapis kedua ini kan main di klub-klub besar. Top, ya. Ada Fabinho yang main di Liverpool, ada Ederson kipernya Manchester City. Ya itu kan, dan yang lain-lain itu ada Martinelli yang sekarang di Arsenal. Yang puncak klasemennya Liga Inggris, ada juga Gabriel Jesus ya, tapi mereka tidak main di awal tidak dapat kepercayaan di awal. Dan kalau ganti satu tim full begitu kan berarti ada resikonya untuk permainan itu kan belum padu. Itu pasti. Betul, ya. Jadi saya lihatnya, terus aku bilang jam 3 pagi ini. Kayaknya nggak menarik. Kayaknya saya nggak mau ambil resiko. Apalagi harus datang ke tribun ini, kan takut nanti ketiduran. Tiduran ya, coach ya. Jadi ya lebih baik kita tahu highlight aja. Pas tadi pagi aku lihat, kalah 1-0 ya. Orang yang cetak gol langsung kartu merah juga. Iya, karena dia sudah punya kartu, sudah dapat kartu kuning, terus buka baju untuk selebrasinya dapat kartu merah. Ya, tapi ya itulah sepak bola. Yang sekarang ini kalau kita lihat jalan masih di babak 16 besar itu klub-klub yang disebut raksasa ini kan jalannya kan cukup mulus masih mulus ya coach ya. Secara di atas kertas lah, karena ini kan di atas kertas ya, kita kan nggak bisa memastikan. Tapi lawan-lawan yang akan dihadapi mereka juga kan masih di bawah dia levelnya. Ya, kita akan lihat itu kan nanti misalnya Brazil kan akan ketemu Korea. Nah, terus nanti Belanda akan ketemu Amerika Serikat. Nah, kita kan tahu di Amerika Serikat itu kan ya sepak bola kan bukan olahraga yang populer, utama. Yang utama masih ada basket NBA, masih ada olahraga yang lain, ada football soccer Amerika itu American football. Terus nanti ada juga Inggris yang ketemu sama Senegal. Jadi itu 2 sekolah sepak bola yang jauh beda ya. Sepak bola Inggris, Eropa kental itu, dan sepak bola Senegal yang main dengan gaya-gaya Afrika ya. Dengan sentuhan-sentuhan, dengan aksi-aksinya. Nah, itu yang akan jadi menariknya. Tapi setelah ini ya saya pikir cukup ya. Ada Spanyol lawan Maroko juga akan saya pikir pertandingan itu menarik ditonton karena kedua kesebelasan ini kan punya gaya permainan kan hampir sama ya. Mereka utamakan kualitas pemainnya, kerjasama dengan kerjasama teknik ya, itu kan akan menarik. Spanyol juga akan terkenal dengan tiki-takanya, ya betul, tiki-takanya yang sudah kental sekali ya. Pokoknya siapapun yang masuk ke tim Spanyol itu kan sudah harus bisa. Sudah punya levelnya tekniknya untuk bisa menjalankan itu. Nah, itu akan menarik nanti di 16 besar, tapi saya lihat kan dari susunannya 16 besar ini
Yang nanti malam kan sudah mulai ya? Sudah mulai, Nanti Coach. malam Sebentar sudah malam mulai. Belanda lawan Amerika Serikat, kemudian minggu dini hari itu Argentina lawan Australia, Coach. Ya. Jadi kan sudah salah satu wakil dari Asia kan sudah akan akan tampil sudah sebentar. akan tampil ya. Ya. Ya, saya ini Brazil tapi ada beberapa orang yang menganggap kamu ini Brazil tapi Brazilnya enggak ini. Karena saya pengennya Argentina jadi juara. Oh, gitu ya. Iya. Jadi Coach memang berhasil tetapi Coach lebih apa Argentina. Itu Iya. kenapa, Coach? Mungkin bisa disampaikan ini. Apa ini? Berbagi aja, Pak. Bintang kita udah 5 ini. Oh, yes, ya 5 bintang ya Kan berhasil. tidak bisa kalau Jerman keluar kan Italia kan nggak ikut. Ya. Jadi nggak ada lagi yang Rekor bisa tak 5. tersaingi. Kemarin saya tulis itu bahwa Tribun Lombok tulis bahwa rekor berhasil semakin sulit tersaingi karena sudah Jerman pulang selesai. Jadi kalau kita juara lagi jadi 6, Pak. Iya, iya, iya. Lama-lama kaosnya jadi jelek, bintang Ya, semua. ini Tribuners dengar ya. Ini seorang anak Brasil ya, anak Brasil, pelatih. Bahwa sebagai orang anak Brasil dia punya hati Brasil, tapi secara apa itu Coach Fabio menginginkan Argentina yang juara kali ini. Jadi bersenang-senanglah Ya. kalian Ya. fans Argentina ya. Tapi apa Coach secara teknikal, Coach mungkin bisa di apa? Antara mengapa Argentina? Ini kan orang sebut Messi ini mungkin terakhir karir dia di Piala Dunia. Ya, itu alasan itu aja. Oh ya. Kalau siap. secara teknik jangan mereka macam-macam juga sama kita, nggak bisa. Ya, jangan macam-macam sama Brasil ya. Nggak bisa. Boleh tanya ke siapapun, nggak Iya, bisa. iya. Ya, karena kita kan tetangga yang baik. Iya, betul. Di Brazil itu kan perbatasan Brazil Argentina itu kan jalan kaki, Pak. Jadi nggak ada sungai, nggak ada nggak ada apa. ini. Jadi hari ini kita ada di menit ini kita ada di Brazil, menit Jadi bisa berkebun di bisa, sebelah juga bisa, ya. bisa. Tapi kalau soal prestasi juga nggak bisa. Iya. Mereka kan masih 2 bintang. Iya, baru 2 bintang. Ya itu kan baru almarhum itu yang Iya. dapat sama Mario Kempes dulu Iya. di 78. 78. Jadi kan nggak Jauh bisa. lah. Jauh lah. Iya. Jauh ini kan berbagi aja. Berbagi, ya. Ya, daripada nanti seragam Brazil jadi jelek, Pak. Jadi jelek ya. Bintang semua Jadi jadinya. 6 bintang lagi nanti Iya. kebanyakan. Jangan sampai nanti kan bintang 7. Yang 7. Iya. Tapi memang secara kualitas memang saya kira saya setuju dengan coach tadi ya bahwa Argentina pun di atas kertas ya mestinya mulus-mulus nih. Nah, kemungkinan besar dia akan nanti bertemu Belanda di perempat final. Kalau skenario prediksi ini kena, jadi dia akan ketemu Belanda. Kemudian Brasil kemungkinan akan ketemu Kroasia nih coach. Kalau dia atasi Korea, dia akan ketemu Kroasia yang akan melawan Jepang. Atau bisa jadi Brasil ketemu Jepang. Ya coach ya. Bisa ya. Jadi kan gini, kalau kenapa Argentina ini karena ada Messi. Saya pikir kan akan menjadi happy ending ya. Buat Messi itu yang sudah kalau nggak salah kan 6 kali dia dapat gelar itu pemain terbaik dunia. Ya. Dan dia bisa kunci karirnya itu kan dengan gelar Piala Dunia. Tapi tinggal itu aja yang belum. Syaratnya satu, Pak, jangan sampai ketemu yang kuning itu. Nanti hati saya nggak enak. Jadi bagaimana nanti kan? Kalau sekarang ini kalau Brazil tersingkir Argentina jadi juara ya saya senang-senang aja. Tapi nanti kalau ketemu di final dengan kuning itu berat, Pak. Wah, berat itu ya. Itu berat itu. Tribuners ini ya. Itu berat. Jadi kalau kuning itu ketemu Argentina itu berat ya. Mereka juga mikir ya, gemetar juga. Karena memang itu pertarungan di Latin Amerika tuh ya, kalau 2 itu sudah ketemu ya udah Argentina. Mereka kan sudah punya pengalaman di qualified-nya kan. Iya, kualifikasi. Dimana kita kan hantam itu tanpa nggak ada cerita. Jadi seolah-olah kan ditabrak truk. Jadi jangan sampai lah, kasihan sama Messi. Menurut coach kira-kira kalau final misalnya Argentina tuh baiknya ketemu apa gitu? Prancis atau apa? Ya kalau saya pikir kalau dari Bagan ini kemungkinan dia ketemu Prancis atau Inggris dari sebelahnya. Prancis itu juga kalau saya lihat itu kan hampir 100% itu tergantung sama Mbappe. Oh, Mbappe ya. Kalau Mbappe itu kan dalam kondisinya fit dan harinya memang lagi enak gitu. Ya. Ya itu memang agak susah di stop itu anak itu. Cepat, kuat ya. Punya naluri go juga tinggi. Umur baru 23 tahun ya coach, masih muda sekali. Waduh. Baru 23 23 coach. Sudah 2 Piala Dunia dia ikut. Ya itu. Jadi kalau saya pikir Argentina kalau ketemu Spanyol akan jadi menarik. Karena kan permainan-permainan kan cantik-cantik sekali ya.
Sebenarnya juga selain Argentina itu kan Inggris juga Inggris kan ya. boleh. Maksudnya kan mereka bukan pantas, tapi kan ya oke lah kalau jadi juara dunia. Kan mereka punya liga terbaik dunia. Ya. Mereka punya semua di sana, dari infrastruktur, dari pemain hebat, pelatih-pelatih hebat. Ya. Jadi kalau Inggris cuma punya gelarnya satu bintang, makanya kembali ke berbagi aja. Tapi menurut coach itu Inggris itu kenapa sih? Kok apa ya? Duitnya kencang ya. Apa ketika sudah sampai di titik partai-partai puncak itu coach ya, kok kecuali 1966 yang agak kontroversi juga golnya di final ya itu. Itu menurut coach apa? Sementara liga terbaik itu kan paradoks itu coach, liga terbaik di dunia, tempat semua pemain termasuk dari Brasil juga ke sana. Tapi timnasnya ada yang kurang apa gitu di Inggris itu. Itu dia, kalau mereka kan punya segalanya ya. Uangnya kencang. Ya. Terus infrastruktur, wah tidak usah dibicarakan. Terus dari segi supporter, organisasi, liga, semua itu kan mereka kan pemain-pemain terbaik di dunia itu kan main di sana. Rata-rata lah main di Liga Inggris. Ya tapi kan mereka belum bisa sebaiknya untuk mereka punya sepak bola lokal ya. Di Piala Dunia mereka belum bisa ini. Ya karena makanya ini tahun 1966 saya belum lahir. Iya. Jadi kan saya nggak bisa bilang gitu bahwa Inggris itu kan. Saya juga belum lahir coach itu. Ya. Makanya sama orang bilang orang Brazil pemain hebatnya Pele. Wah saya nggak setuju, saya nggak pernah lihat dia main. Iya. Betul ya. Dia hebat di zamannya. Zamannya. Saya nggak lihat dia main. Bukan saya nggak hormati, tapi kan saya nggak lihat dia main. Ya pas saya lahir ya Pele sudah gantung sepatu, jadi susah. Nah, kalau Inggris juga, kalau Argentina juga kan saya baru lihat satu kali mereka juara di 86, tapi kan saya masih kecil. Masih kecil ya. Nah, kalau makanya aku bilang kalau Brasil udah cukup lah, saya udah 2 kali lihat. Iya, 2 kali. Ya 94, 2002. Makanya bahagia aja. Nanti ada yang bilang sombong atau gimana, itu fakta. Iya, fakta ya. Argentina kan baru 1 kali, ya udahlah kasih aja dulu. Asal itu tadi, jangan ketemu kuning di final. Itu berat. Itu berat. Ngeri itu. Ngeri ya. Itu mimpi-mimpi buruk semua tim sepak bola itu mau ketemu siapa. Korea sudah mulai berdoa dari sekarang. Iya. Nah, coach sebut Korea. Ini kira-kira Brasil sama Korea itu kan pertandingan hari Rabu, coach. Hari Selasa ya, tanggal 6. Ini menurut coach kira-kira gambaran Tite akan mainkan seperti apa melawan Korea yang boleh dibilang dari sisi spiritnya ini kan lagi naik nih coach ya, lagi ini, dan itu kan pertandingan hidup mati, harus menang, bisa extra time atau adu penalti. Itu coach. Kalau lawan dengan komposisi pemain yang Brazil punya saat ini, itu istilahnya maju kena, mundur juga kena. Oh gitu. Karena apa? Karena kalau pemain itu kan, kalau tim yang akan lawan Brazil itu dengan kualitas yang pemain Brazil punya ya, apalagi di sektor depan. Sektor depan ya. Karena di situ ada Vinicius Junior, ada Martinelli, terus ada Richarlison, ada Gabriel Jesus, ada Rafinha, ada Anthony. Itu kan banyak pemain berkualitas, ada Rodrigo, kan semua. Jadi bahkan kalau ada 9 itu yang berkarakter penyerang. Jadi kalau dalam 90 menit itu kan timnya kan hanya ingin bertahan aja, tidak kuat. Oh ya. Pasti tembus. Iya. Nah, dan kalau ingin itu fight, menyerang, serangan baliknya mati juga. Iya. Karena cepat, anak-anak ini kan cepat sekali ya. Nah, jadi ini bahkan ya pelatih sudah mulai berpikir dari sekarang, ini bagaimana ini? Iya. Karena rekor juga kan Brazil ketemu Korea itu, dan Brazil ketemu Jepang pun, kalau Brazil lolos ketemu Jepang nanti ya, tim-tim dari Asia itu rekor Brazil itu kan cukup bagus ya. Dan mereka juga ada rasa sungkan ya lawan Brazil. Karena kan mereka sering belajar dengan sepak bola kita. Iya. Pemain-pemain dari Korea sering belajar di Brazil, pemain-pemain dari Jepang, dari usia development ya sering pergi ke Brazil untuk belajar. Jadi ada rasa sungkan. Iya. Nah, jadi agak berat itu buat Korea. Jadi kalau tidak ada kejutan, ya saya pikir itu mudah. Brazil. Seharusnya mudah. Berarti menurut coach bisa menang dalam 90 menit ya, coach? Bisa ya? Bisa menang. Karena di situ kalau kita lihat, aku beberapa kali nonton Korea, memang kan yang bisa ada hanya
Son Heung-min. Ya, Son Heung-min. Saya pernah melatih di Korea 14 bulan di Korea. Saya tahu di sana Son itu kan seperti apa. Jadi kan setiap hari itu ada iklan di TV. Kalau Tottenham Hotspur lagi main itu kan seolah semua orang nonton. Dia cukup idola lah ya di sana. Idola ya di sana. Dia cukup idola. Nah, jadi tapi ya itu dia, kalau ketemu sama Brazil dengan gaya permainan Brazil itu yang menyerang itu, saya pikir Korea itu kan nggak kuat. Jadi dalam 90 menit akan pikir harus menang itu dalam 90 menit. Kemudian kan yang juga diprediksi akan agak alot juga ini kan Prancis Polandia, coach. Karena Polandia ini ya tim kelihatannya biasa-biasa saja, tapi mereka itu malah nothing tulus. Artinya kalah ya, oke, tapi nanti tadi coach saya teringat coach katakan bahwa ya mereka Prancis ini bergantung betul pada Mbappe. Ya, apalagi dia ada beban loh coach ya, sebagai juara bertahan selalu ada beban. Itu sendiri bagaimana menurut coach? Kurang lebih sama dengan Polandia itu yang hanya Lewandowski aja. Iya. Karena secara saya nonton beberapa kali Polandia main, saya juga kecewa juga. Karena permainannya mereka terlalu bergantung pada Lewandowski. Kalau dibilang salah satu tim yang menurut saya kan tidak pantas kemarin lolos itu ya salah satu ya Polandia ya. Karena Lewandowski juga kan hanya bisa cetak 1 gol sampai sekarang, penalti juga gagal. Ya, saya pikir kan kalau tidak ada kejutan, saya pikir Prancis juga akan menang mudah. Jadi Prancis minimal tempatnya di perempat final sudah ada lah. Minimal di sana dia akan ditunggu Senegal atau Inggris nanti. Atau Inggris. Inggris. Kemudian sedikit coach, Portugal Swiss ini. Portugal kan masih bergantung juga pada Ronaldo kan. Ronaldo yang kita lihat sekarang kan bukan Ronaldo yang kita tahu. Sudah 37 tahun coach. Sudah agak beda ya. Walaupun perang Ronaldo itu kan cukup baik dalam tim, tapi banyak pemain-pemain berpengalaman di situ dan punya perang penting juga di klub masing-masing itu. Ada pemain Manchester City di situ, ada pemain Manchester United di situ, dan mereka itu punya perang penting di klub-klub masing-masing. Bruno misalnya. Ada Bruno, terus ada banyak pemain-pemain, ada pemain-pemain muda juga yang berkembang juga. Saya pikir Portugal cukup Portugal juga. Sepertinya kan mereka lolos ini ke 16 besar. Kalau mereka lolos lagi kan mereka akan tampil juga kan nothing to lose juga. Karena sudah agak jauh juga. Dan ini kan Piala Dunia terakhir buat beberapa pemain juga. Buat Pepe, buat Ronaldo itu terakhir. Itu terakhir juga. Nah, itu saya pikir akan menarik juga itu pertandingan itu. Harapan kita kan di 16 besar ini kan pertandingan lebih menarik daripada babak penyisihan. Karena ini kan sampai jam 3 nonton, kalau 0-0 kan kesel gitu. Udah begadang kok, golnya nggak ada hal-hal kontroversial atau gimana juga nggak ada, biar agak menarik. Dibantu kopi pun tetap ngantuk. Lalu Spanyol ini kayaknya sedikit coach tentang Spanyol itu kayaknya ada regenerasi kan coach di sana. Mereka banyak pemain muda sekarang ini. Banyak pemain muda. Dan penampilan sejauh ini cukup baik ya tadi. Walaupun kalah di pertandingan terakhir lawan Tunisia, tapi cukup baik permainan mereka. Karena mereka punya gaya permainan itu kan, siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, itu gaya itu kan pasti sudah menyatu ya. Sudah menyatu gitu, sudah jadi darah dagingnya ya. Itu kan bola dari kaki ke kaki, jadi tidak ada banyak umpan-umpan panjang. Mereka mengutamakan memang itu kan kelebihan teknik pemainnya. Dan mereka akan lawan Maroko yang juga punya gaya permainan juga sama. Mereka punya track recordnya kan di kualifikasi Afrika juga cukup bagus. Mereka bisa lolos sebagai juara grup. Ya, saya pikir pertandingan seperti aku bilang di awal, mungkin pertandingan yang paling menariknya secara hiburan ya, itu mungkin bisa jadi Spanyol lawan Maroko. Itu akan menjadi sangat wakil dari Afrika. Terakhir, coach. Kira-kira ini apa? Saya ingin coach kira-kira yang nanti berpeluang ke perempat final, semifinal dan final, coach.
Oke. Kan kita boleh memprediksi coach ini. Boleh, Silakan boleh. coach, kan Sah-sah kira-kira saja. Ya, silakan coach. Sah-sah saja. Iya. Ya, saya pikir Perempat final dulu. perempat final itu kan nanti saya pikir Argentina ya. Argentina akan lolos dan Belanda juga akan lolos. Lolos ya. Itu di grup pertama ya. Ya. Yang di grup kedua itu saya rasa walaupun Jepang ada track positifnya kan masih ini peluang 50-50 sama Ya. Kroasia ya. Kalau Jepang sama Kroasia peluang 50-50. Ya. Kalau Brazil saya rasa akan mudah. Akan mudah. Lolos ya. Jepang dan Kroasia ini kan masih tanda tanya kira-kira siapa. Kalau Jepang ini lagi bermotivasi dan Kroasia juga punya beberapa pemain juga kan yang main di klub top di Eropa ya. Ya, di sisi lain kan ada Inggris dan Senegal ya. Seharusnya Inggris itu unggul ya. Tapi kayak kos agak berat ini. Ya, Senegal juga ikut mainnya bagus. Dia juara Afrika, coach. Ya, juara cara Afrika mainnya bagus. Ya punya Ya. pemain-pemain juga. Ya rata-rata pemain main di Eropa Ya. juga. Ya. Pemain-pemain Senegal. Mereka cuma kurang Sadio Mane aja karena cedera itu. Ya. Itu walaupun dibantu secara spiritual juga. Iya. Tapi juga nggak bisa berangkat. Iya. Ya, yang lain lagi ya Prancis lawan Poland saya pikir ya. Prancis kan unggulan unggulan pertama yang nanti kan mungkin bisa ketemu ya biar seru bisa ketemu dua raksasa itu bisa ketemu di perempat final nanti ya Prancis lawan Inggris. Nah di selain itu kan Maroko sama Spanyol yang walaupun Maroko ini kan grafik permainannya cukup bagus tapi ya Spanyol itu kan juga punya keunggulannya di situ dan nanti Portugal dan Swiss saya pikir Portugal bisa unggul. Walaupun Swiss juga kan ya nothing to lose juga. Tapi kan saya pikir ini nanti akan ketemu mungkin Spanyol sama Portugal. Kan? Dua penjajah itu ya. Ya. Jadi kan mereka ini yang paling tua paling tua menjajah dunia. Menjajah kita ini semua ya. Kita semua kan. Jadi itu agak menarik seperti itu. Dan memang kalau ini kan sudah masuk di babak perempat final ini kan sepak bola modern sekarang kan sudah cukup beda ya. Tim-tim itu kan punya strategi bertahan itu kan kalau sudah tahu mau lawan tim-tim raksasa itu mereka bisa istilahnya kan parkir bus ya. Main semua di belakang, kita coba usahakan untuk satu bola aja, siapa tahu bisa masuk. Ya. Karena nanti kan bisa perpanjang waktu. Kalau penalti itu kan sudah lotre. Ya, lotre ya. Kalau penalti kan bisa ya seorang Lionel Messi aja bisa gagal. Ya. Lewandowski juga bisa gagal. Ya. Jadi kan ini kan ada strategi tambahan di babak-babak itu. Ya, berarti kan tim-tim yang punya keunggulan teknik itu kan memang dia harus usaha keras untuk bisa di dalam waktu 90 menit itu kan bisa mantapkan keunggulannya. Kalau tidak nanti kan perpanjang waktu, terus semakin sensitif kan perpanjang waktu, terus nanti penalti apalagi lebih sensitif lagi. Jadi mudah-mudahan nanti pertandingan di babak perempat besar itu kan bisa lebih bagus. Secara teknik ya. Kira-kira final ini namanya prediksi, coach. Prediksi ya. Menurut coach baiknya tuh idealnya apa? Berhasil tentu. Baiknya atau idealnya? Idealnya. Kalau baiknya Inggris masuk final. Lawannya? Ya, lawan Argentina. Oh ya, Inggris Argentina. Mantap. Ya, itu kan baiknya ya. Itu terus kalau idealnya? Tapi idealnya berarti kita masuk tim-tim yang memang sepanjang turnamen itu kan punya permainan terbaik. Bagus, ya. Ya kan idealnya. Jadi kan sebaiknya kan berarti untuk sepak bola dunia itu kalau Inggris juara itu kalau menurut saya kan baik ya. Apalagi mereka itu bintang cuma satu, kasihan sendirian di situ bintang. Iya. Ya. Jadi ketemu satu wakil dari Amerika Selatan itu kan dengan satu kan dua sekolah yang jauh berbeda kan. Ya. Penonton juga supporter juga cukup fanatik. Nah, tapi kalau idealnya kalau saya lihat walaupun hasil di babak penyisihan ini Brazil kemarin kalah, Prancis juga kalah, tapi dari segi permainan itu mereka berdua ini jauh lebih menarik. Ya, kalau secara ideal itu kan mungkin Brazil ketemu Prancis itu bisa supaya kita kan balas itu yang di
di tahun 98. 98. Iya, ya, balas ya. Ya itu. Oke. Makanya jangan sampai ketemu yang kuning. Kuning ya. Kalau Kalau ketemu kuning Argentina mau selesai. ke sana, kalau Brasil gagal lawan Korea, saya juga senang. Teman saya di Korea banyak, Iya, saya pernah kerja di sana juga. Jadi ya syukurlah mereka punya liga juga yang bagus, rapi, infrastruktur semua. Itu akan baik untuk sepak bola Asia juga. Kalau Brazil ini gagal lawan Korea, itu akan bagus. Iya. Nah, nanti akan banyak yang blok saya nanti kalau saya ngomong gitu. Ini udah nggak jelas ini berarti Brazil. Iya. Baik Tribuner, saya kira ya perbincangan dengan Coach Fabio sangat menarik ya. Ada banyak hal yang Coach katakan tadi, bintang 5 ya. Demi sepak bola yang lebih baik, internasionalisasi sepak bola, kebangkitan Asia, Afrika dan sebagainya. Coach, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah berbagi dengan Tribuners, dengan penggemar bola semua. Tribuners, kita akan jumpa lagi dalam bincang Piala Dunia berikutnya. Jangan lupa ya, ikuti terus perkembangan Piala Dunia 2022 di tribunlombok.com. Salam bola. Mantap Coach, enak nih diskusinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.